Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ada pertanyaan, bagaimana jika seorang dalam bulan Ramadan atau aktivitas puasanya mereka melakukan budi. Apa itu budi? Bukan diam-diam. Berbicara tentang berbuka secara diam-diam, mungkin banyak nih yang imannya goyah pada saat jelang subuh santap sahur, pagi ikut sarapan gitu ya, atau pada saat makan sahur ikut, siang ikut juga makan siang. Buka diam-diam yang dimaksud adalah tidak berdasar uzur yang syar'i, uzur yang dibenarkan, maka itu tidak dibenarkan, itu tidak dibolehkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berbuka tanpa udzur yang syar'i, maka jika ia menggantinya setahun lamanya, itu tidak akan pernah bisa menyamai satu hari yang dia berbuka tanpa udzur yang syar'i. Lantas kalau budinya itu atau buka diam-diamnya itu adalah karena udzur syar'i, seperti apa? Kita perlu tahu dulu, ada hal-hal yang tergolong atau terkategori membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, kemudian hilang akal atau gila, setelah itu memasukkan sesuatu melalui kubul maupun dubur yang sampai juga ke rongga-rongga ya. Terus di antaranya adalah seseorang yang irtidad, murtad, keluar dari Islam, dan orang-orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua adalah kategori yang yang masuk dalam membatalkan puasa. Kalau dia tidak ada halangan, maka buka diam-diam tadi itu, misalkan makan diam-diam, minum diam-diam, padahal dia tidak termasuk yang uzur syar'i. Kemudian dia tadi berhubungan suami istri diam-diam, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kubul maupun dubur diam-diam, tadi ya melalui kubul maupun dubur, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga hidung, mulut, mata yang sampai kepada perut misalkan. Nah, hal ini tidak dibenarkan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah dia mendapatkan hal yang patut atau dibolehkan secara syar'i, uzur syar'i, terus dia diam-diam makannya, diam-diam dia minum, diam-diam dia sembunyi, dia tidak menampakkannya walaupun dia dalam keadaan dibolehkan, maka ini yang baik sebenarnya. Contoh, misalkan dia haid juga membatalkan puasa, haid membatalkan puasa. Nah, pada saat seseorang itu haid, tapi dia tidak makan di sembarang tempat, justru dia makan diam-diam, dia makan sembunyi, dia makan di kamar, dia makan tidak di keramaian, maka ini baik. Kenapa? Banyak dari kita melihat, sungguh ini masih sangat kita sayangkan. Kita tetap berhusnuzan bahwa dia sedang haid, misalkan wanita, tapi di tempat makan umum dia makan di saat siang hari Ramadan. Padahal ya, orang mungkin yang tidak mengerti tentang hukum haid pasti akan melihat secara tampilan zahirnya bahwa dia berpakaian islami, menutup aurat, berhijab, tapi ternyata di siang hari Ramadan dengan lahapnya dia memakan makanan layaknya orang-orang yang tidak beriman memakan makanan di siang hari Ramadan. Nah, kalau yang ini yang kita maksud, maka itu boleh. Artinya apa? Dia sembunyi, dia ngumpet,
dia mencari tempat yang aman, dia tidak mau membuat kegaduhan, dia tidak mau membuat fitnah dengan hijabnya, dengan tampilannya, bahwa orang di luaran sana tidak tahu bahwa dia sedang beruzur, maka sejatinya ini budi yang baik. Maksudnya apa? Buka diam-diam yang baik. Tapi kalau sambil wudhu, diam-diam, kumur-kumur, nggak ada orang kiri kanan, telan dikit, atau ya masuk kumur 3, keluar 2 gitu ya, masuk 3 tapi keluar yang satu enggak gitu, jadi keluar 2. Ini budi yang tidak baik ya. Nah, itu diantaranya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang agung. Sampai Rasulullah katakan, wa in samad dahra kullah, sekalipun atau kendati orang yang berbuka tanpa uzur syar'i ini menggantinya sepanjang tahun dengan berpuasa, Allah tidak akan terima. Mengapa demikian? Karena berbeda. Satu hari Ramadan yang kita berbuka tadi tanpa uzur yang dibenarkan tidak bisa tergantikan dengan hari-hari selama 1 tahun. Maka dari itu, ayo sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, adalah merupakan sebuah panggilan yang mesra dari Allah, panggilan keimanan. Maka jawablah dengan keimanan. Andai pun tidak ada yang melihat, andai pun tidak ada CCTV, andai pun tidak ada yang membuntuti kita, andai pun tidak ada yang mengawasi kita, cukuplah Allah sebaik-baiknya saksi bagi kita. Wa kafa billahi syahida. Allah yang menyaksikan ibadah kita, Allah yang tahu gerak-gerik kita, Allah yang tahu apakah kita membuka puasa kita dengan tanpa uzur syar'i, atau tadi istilahnya budi, buka diam-diam, atau justru di tengah tidak ada siapapun yang memandang, tapi tetap kita merasa diawasi Allah. Muraqabatullah. Bukankah puasa ini adalah ibadah yang kita dan Allah lah yang tahu. Anda lemes, apakah berarti puasa? Belum tentu. Habis makan di warteg, mulut dikeringkan, keluar dengan lemes gitu ya, terus selalu mengeluh, aduh haus. Kiri kanan Anda nggak paham dan nggak tahu, tapi Rabbul Alamin As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat, tahu tegukan air yang melintas di kerongkongan kita atau suapan nasi yang dikunyah oleh gigi-gigi kita. Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan tahun ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustaz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustaz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.